Ada banyak sosok ulama dan santri pejuang yang namanya tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nama Kiai Haji Abbas Jamil Buntet adalah satu di antaranya. Ulama asal Cirebon ini menjadi tokoh sentral dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kiai Abbas Buntet lahir di desa Pakalangan, Cirebon, Jawa Barat pada 24 Zulhijjah 1300 Hijriah atau 1879 Masehi. Kiai Abbas Buntet berdarah biru Kiai. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Jamil, adalah putra Kiai Haji Muta'ad, menantu Mbah Mukayyim, seorang mufti di Kesultanan Cirebon yang juga pendiri pesantren Buntet Cirebon. Pendidikan agama pertama didapat Kiai Abbas dari sang ayah. Setelah itu, beliau berkeliling dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Antara lain, pesantren Sukun Sari Pleret Cirebon yang diampu Kiai Nasuha, pesantren Jatisari asuhan Kiai Hasan, dan pesantren asuhan Kiai Ubaidah di Tegal, Jawa Tengah. Kiai Abbas Buntet juga nyantri di pesantren Tebu Ireng dalam asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Selama di Jombang inilah pribadi Kiai Abbas muda makin tertempa. Selain mengaji kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, beliau masuk dalam pergaulan organisasi dan ilmu bersama para santri-santri Linui seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Abdul Manaf, yang di kemudian hari menjadi salah satu pendiri pesantren Lirboyo Kediri yang masyhur itu. Selepas dari Jombang, Kiai Haji Abbas Buntet memperdalam ilmu ke Mekah. Di Tanah Haram, beliau berguru salah satunya kepada Syekh Mahfud Remas. Sekembalinya ke tanah air, Kiai Haji Abbas dipercaya mengampu pesantren. Beliau mengajarkan kitab kuning dan ilmu modern yang berkembang pada saat itu. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Kiai Abbas memasrahkan kegiatan mengajar kitab kepada kedua adiknya, Kiai Anas dan Kiai Akyas. Beliau sendiri turun langsung mengajarkan ilmu keanugaran kepada para santri dan masyarakat sebagai bekal untuk melakukan perlawanan kepada penjajah. Kiai Abbas juga menjadikan pesantren Buntet sebagai markas pergerakan kaum Republik, menjadi basis perjuangan Hizbullah, laskar rakyat yang memperoleh keterampilan militer dari pendidikan pasukan peta. Di pesantren Buntet, Kiai Abbas dan para kiai sepuh juga mendirikan Asbal, organisasi untuk kalangan remaja 17 tahun yang dilatih sebagai telik sandi atau pasukan pengintai yang memata-matai gerak-gerik musuh. Basis laskar yang dibangun Kiai Abbas inilah yang kemudian menjadi organ penting dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kiai Abbas juga mengirimkan para pemuda Hizbullah untuk menjaga daerah-daerah pertahanan seperti Jakarta, Bekasi, Cianjur, dan daerah-daerah lain saat Belanda hendak menguasai kembali Republik Indonesia. Apa yang dilakukan Kiai Abbas adalah buah sikap mencintai tanah air dan implementasi resolusi jihad yang dikeluarkan para ulama dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada 22 Oktober 1945. Selepas perang 10 November 1945 di Surabaya, Kiai Abbas Buntet terus menyelenggarakan latihan kemiliteran bagi kaum santri. Beliau juga membuka simpul kelaskaran di berbagai daerah untuk menentang penjajahan. Bukan hanya itu, bersama para ulama yang lain, Kiai Abbas juga mengikuti perkembangan diplomasi para pemimpin Republik dengan pihak Belanda. Kiai Abbas kecewa dan merasa dikhianati ketika para pemimpin Republik mengalah kepada Belanda dalam perjanjian Linggarjati tahun 1946. Kekecewaan mendalam itu membuat Kiai Abbas jatuh sakit. Kiai Abbas wafat pada 1 Rabiul Awal 1365 Hijriah atau 1946 Masehi. Jasadnya dikebumikan, tapi semangat perjuangan dan kecintaannya kepada tanah air terus diabadikan dari waktu ke waktu.